Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Pelajaran apa kita hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar ilmu nahu ya. Ilmu nahu. Ya, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Siapa yang tahu jumlah itu apa? Dalam ilmu nahu jumlah itu apa? Tidak ada yang tahu? Oke, saya akan memberitahu kalian semua ya, bahwa jumlah dalam ilmu nahu itu adalah setiap lafaz yang terdiri dari dua kalimat yang bisa memberikan pemahaman. Paham? Setiap lafaz yang terdiri dari dua kata yang bisa memberikan pemahaman. Seperti apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Oke, kamu? Ya, kelas itu bagus. Oke. Kelas itu bagus. Apakah kalian sudah paham dengan kalimat tersebut? Ya, tentu paham. Ya, bahwa kelas itu bagus. Ya, beda ketika saya cuma berbicara kelas. Apa kalian paham? Tidak, tentunya tidak. Kelas, ya kelas itu kenapa? Apakah kelas itu kotor? Ataukah kelas itu bersih? Ataukah kelas itu sempit? Ataukah kelas itu luas? Kita tidak tahu. Nah, makanya dalam ilmu nahu itu yang disebut jumlah adalah setiap lafaz yang terdiri dari dua kata yang bisa memberikan pemahaman. Dalam bahasa Arab, siapa yang bisa memberikan contohnya? Oke, kamu. At-thalibu yata'allamu fil fasli. Ya, bisa. Karena itu cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang pelajar itu sedang belajar di dalam kelas. Beda ketika kita at-thalibu, orang tidak akan paham apa yang kita bicarakan tentang at-thalibu. Siapa yang tahu jumlah dalam ilmu nahu itu terbagi menjadi berapa? Ya, jumlah dalam ilmu nahu itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya jumlah fi'liyah, ada yang namanya jumlah ismiyah.
jumlah ismiyah itu adalah setiap kalimat yang diawali dengan isim. Ya, contohnya seperti apa? Al-faslu jamil. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Siapa yang masih ingat tadi jumlah ismiyah itu apa? Ya, jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali dengan isim. Entah itu isim dhamir, entah itu isim mausuf, dan lain sebagainya. Bagaimana jika contohnya huwa yaktubu? Itu termasuk ke mana? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tentu masuk ke dalam jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim, yaitu isim dhamir. Huwa yaktubu. Ya. Contoh yang kedua dalam jumlah ismiyah. Huwa yaktubu ad-darsa. Kenapa? Kok bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah? Karena dia diawali dengan isim. Isim ini disebut dengan isim dhamir. Ada huwa, ada hiya, kemudian ada ana, ada nahnu, anta, anti, dan lain sebagainya. Masih banyak isim dhamir. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam menyusun kalimat jumlah ismiyah? Yang pertama, yang harus kita perhatikan bahwa mubtada itu harus berupa dengan isim ma'rifat. Kemudian harokat terakhirnya adalah rafa. Ini contohnya. Al-faslu jamilun. Nah, yang harus diperhatikan adalah mubtada itu berbentuk isim ma'rifat, kemudian harokat terakhirnya harus doma. Ya. Karena jumlah ismiyah ini mengacu kepada mubtada khobar. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan itu khobar. Khobar itu harus berbentuk isim nakirah, kemudian harokatnya harus doma. Jika khobarnya berbentuk isim. Memang ada khobar yang berbentuk fi'il? Ada. Ya. Ada khobar yang berbentuk fi'il. Contohnya yang kedua. Ya. Ini adalah berbentuk fi'il. Huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Nah, kalau kita hanya mengatakan huwa, apakah orang lain akan paham? Tentu tidak. Huwa. Ya, huwa kenapa? Dia itu kenapa? Apakah dia menangis? Atau dia tertidur? Ya. Hanya kita menulis kalimat selanjutnya, huwa yaktubu. Nah, ketika khobarnya ini fi'il, dia tidak harus doma. Dia harus mengikuti kepada si domir tersebut. Ya. Jika dia domirnya anti taktubina, tidak bisa kita memaksakan harus doma. Anti taktubinu, tidak bisa. Ya, jadi khobar menyesuaikan kepada mubtada. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan itu khobar itu harus seiring dengan mubtada. Contohnya seperti apa? Jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Mubtadanya jamak, khobarnya harus jamak. Jadi khobar itu mengikuti mubtada.
jamak dalam bentuk muannas dan mudzakarnya. Ya, jadi itu khobar harus mengikuti mubtada. Contohnya, at-thalibani yaktuban. At-thalibani itu berbentuk musanna, berbentuk tasniyah dua, ya, ini isim tasniyah dua. At-thalibani itu artinya dua murid laki-laki. Nah, khobarnya harus mengikuti, harus berbentuk musanna. At-thalibani yaktuban. Contoh lagi, contoh yang kedua, al-kurrasatu jamilatu. Kenapa enggak jamilun? Karena mubtada'nya itu adalah muannas, maka khobar harus mengikuti mubtada. Al-kurrasatu jamilatu. Kalau al-faslu berarti jamilun. Al-mar'atu jamilatu. Ar-rajulu jamilun. Jadi seperti itu, harus mengikuti. Contoh dalam bentuk jamak itu, contohnya adalah at-tullabu mujtahiduna. At-tullabu itu isim apa? Isim jamak. Ya, isim jamak taksir. Isim jamak. Kemudian khobarnya mujtahiduna. Kenapa mujtahiduna? Ya karena mubtadanya itu adalah jamak, maka khobarnya juga harus berbentuk jamak. Paham? Nah, bagaimana jika kita membuat jumlah fi'liyah? Apakah sama dengan jumlah isimnya? Tentu beda. Jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Yang harus diperhatikan dalam jumlah fi'liyah itu adalah fi'il, kemudian fa'il. Ketika ada fi'il, maka harus ada fa'il. Ketika ada pekerjaan, maka harus ada orang yang mengerjakan. Yang tubuh menulis. Siapa yang menulis? Saya yang menulis ataukah kalian yang menulis? Ya, makanya kita di sini dijelaskan, dituliskan fa'ilnya. Yang tubuh itu fi'il, kemudian aliyun itu fa'il. Sini saya akan sedikit memberikan perbandingan ya, agar kalian bisa membandingkan jumlah ismiyah dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Perbandingan yang pertama, al-madrasatu wasi'atun. Kemudian yang kedua, at-thalibu mujtahidun. Siapa yang tahu apa perbedaan contoh yang pertama dan contoh yang kedua? Ya, kamu? Ya, contoh yang pertama ini adalah bentuk isim yang muannas. Ketika mubtada yang di awal nih berbentuk muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Tidak bisa al-madrasatu wasi'un. Maka wasi'un itu ditambahkan dengan bentuk muannas, yaitu tamar
Toh, wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Kemudian perbandingan yang kedua atau contoh yang kedua, at-thalibu mujtahidun. Bentuk apa ini? Ya, ini adalah berbentuk mudzakkar. Nah, ketika mubtadanya itu mudzakkar, maka kabarnya juga harus mudzakkar. At-thalibu mujtahidun. Nggak bisa at-thalibu mujtahidatun. Dia benar-benar harus mengikuti bentuk mubtada. Si khobar ini harus mengikuti bentuk mubtada. Paham? Yang ini adalah ini bentuk muannas, kemudian ini bentuk mudzakkar. Sudah paham? Nah, perbandingan yang kedua adalah al-faslu nazifun. Al-faslu nazifun. Ini sama dengan contoh yang seperti ini. Ya, dia adalah berbentuk mudzakkar. Al-faslu itu mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Nazifun. Contoh yang kedua lagi, at-thalibani mujtahidani. Nah, ini bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk musanna, isim tasniah yaitu dua. At-thalibani mujtahidani. Kenapa kok bisa isim tasniah? Nah, isim tasniah itu ditandai dengan alif dan nun. Alif dan nun. Kemudian nunnya berharakat kasrah. Maka ini disebut isim tasniah. Nah, bagaimana dengan khobarnya? Khobarnya juga harus mengikuti mujtahidan. Gak bisa at-thalibani mujtahiduna. Nanti itu termasuk mujtahiduna itu nanti masuk kepada jamak. Ya, karena ini adalah isim tasniah, maka dia ditambahkan alif dengan nun. Mujtahidan. Paham? Baik. Ya, hafalna darsana al-yawm. Ta'allamna jaydan wala tatakassalna wala tanamna daiman. Ya. Bi'anna najaha fit ta'allum. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.